welcome back to Female Daily Network YouTube channel bareng sama gue Arinda dan aku Poppy. Nah, sekarang kita mau WTW Special Edition. Jadi pertama kali kita ngebahas soal parfum ya, benar. Biasanya WTW itu skincare atau makeup kan. Tapi kali ini kita mau bahas parfum karena ternyata demand tentang parfum itu tinggi banget. Di Instagram banyak yang baca, di artikel juga tinggi pembacanya. Ya, gitu. Jadi sekarang juga di tahun 2021 itu kebetulan memang menjadi tahun bersejarah juga buat fragrance yang udah mendunia banget, yang udah terkenal banget, Chanel No. 5. Karena dia umurnya adalah pas 100 tahun. Jadi pas launching pertama kali itu tahun 1921, lama banget kan. Nah, jadi kalau misalnya pengen tahu WTW fragrance hari ini seperti apa, keep on watching! Seperti tadi yang Poppy bilang, ini tuh Chanel No. 5 itu kita pengen ceritain sedikit kali ya Pop ya. Betul. Soal fragrance ini. Jadi diciptakan itu 1921 sama seorang perfumer namanya Ernest Beaux. Dan dia itu adalah temen dari salah satu boyfriendnya Coco Chanel gitu. Jadi si boyfriendnya ini tuh orang Rusia. Salah satu, berarti banyak. Salah satu, ya. Terus boyfriend ini orang Rusia. Dia adalah seorang Duke of something dari Rusia gitu. Dan merupakan kenalannya si Ernest Beaux. Nah, si Coco Chanel ini tuh dia pengen bikin parfum tapi nggak pengen yang pasaran wanginya. Karena di tahun 1921 itu rata-rata fragrance itu cuman single notes gitu. Jadi kayak wanginya citrus, simple aja gitu. Jasmine apa segala macam. Nah, dia nggak pengen tuh dapat menciptakan fragrance yang kayak gitu. Jadi ini adalah parfum pertama yang isinya kompleks gitu. Iya, benar. Emang wanginya kompleks banget sih. Iya, benar. Terus udah gitu apalagi ya Pop facts tentang Chanel ini? Nah, jadi dia itu pertamanya dikasih pilihan banyak gitu kan. Iya, 80 kalau nggak salah ada 80 racikannya si Ernest Beaux ini ada banyak. Dikasih pilihan ke Coco Chanel. Terus dipilih, si Coco Chanelnya pilih yang nomor 5. Karena si nomor 5 itu tuh jadi ini bukan sebuah coincidence juga karena Coco Chanel itu dia sangat superstitious orangnya, dan dia tuh number 5 itu nomor 5 itu adalah kayak sebanyak angka keberuntungan dia. Yes, lucky numbernya. Terus angka kesukaan dia lah pokoknya number 5 itu. Plus dia juga bintangnya Leo yang artinya adalah zodiak kelima, urutan kelima gitu ya. Betul. Jadi emang hidup dia tuh sangat superstitious, yang nomor 5 itu menjadi salah satu angka favoritnya gitu. Jadi pas dia ngambil sampel nomor 5 langsung kayak oke, ini aja gitu. Dan emang ini tuh terjadi karena kecelakaan gitu sebenarnya. Benar-benar. Jadi dia kebanyakan komposisi apa ya? Aldehyde. Jadi si asistennya si Ernest Beaux itu dia pas memformulasikan Chanel No. 5 ini tuh kebanyakan netesin si aldehydes itu. Jadi sebenarnya tuh nggak sengaja gitu. Yes, makanya jadinya parfumnya aromanya kompleks ya. Karena si aldehydes ini membuat wangi lainnya tuh kayak lebih strong, lebih powerful gitu. Tapi basically kalau emang pengen ada yang belum pernah cobain number 5 ini, wangi itu sangat powdery. Yes, benar. Jadi pas awalnya sih nggak terlalu powdery ya, keciumnya lumayan kayak strong gitu. Tapi lama-lama tuh jadinya powdery. Terus ada manisnya juga gitu. Nah, jadi buat yang belum tahu atau belum ada bayangan, si Chanel No. 5 ini adalah perpaduan orange blossom, terus ada sentuhan vanilanya, ada ilang-ilang. Betul, ada May Rose ya, bunga mawar yang spesial, cuma berbunganya itu di bulan Mei doang. Intens sih menurut aku. Iya, intens banget. Oh ya, ada jasmine-nya juga. Wanginya tuh agak woody terus powdery, tapi dia juga cukup intens sih menurut aku. Iya, intens banget. Terus ini menarik banget sih, maksudnya banyak banget cerita atau history tentang si parfum ini gitu. Benar. Jadi emang awalnya tadi aku sempet mau cerita tapi lupa. Jadi selain Coco Chanel itu nggak pengen parfum yang single notes gitu, dia tuh emang pengen menciptakan, pokoknya briefnya dia ke Ernest Beaux itu adalah gue pengen parfum ini tuh menjadi parfum untuk perempuan dengan wangi perempuan gitu. Jadi benar-benar parfum yang feminin banget gitu. Terus ada cerita yang lucu juga apa tuh pas dia bikin? Iya, jadi pas udah jadi akhirnya dia pilih yang number 5 ini, dia kayak bikin party di Riviera, French Riviera.
Terus kan ini kayak suasana pantai seru-seru banget lah tahun itu 1920-an, dan dia tuh semprotin, jadi bukan dia display gitu, tapi dia semprotin wanginya di sekitar acaranya dia itu. Terus akhirnya ditaplak di apa segala macam gitu. Terus akhirnya orang-orang yang lewat situ tuh pada tanya, ini wangi apa gitu. Jadi si botolnya tuh nggak di display sama sekali. Jadi penasaran terus wangi apa, dan akhirnya sejak saat itulah ini jadi sangat famous gitu. Bahkan kayak zaman-zaman kerajaan, pokoknya dari Napoleon, siapa-siapa prajurit-prajurit itu istri-istrinya juga pengen punya parfum ini Ya, gitu. jadi kalau nggak salah nih setelah Perang Dunia Pertama itu kan banyak prajurit-prajurit tuh ke Prancis kan. Jadi dia prajurit-prajurit Amerika, prajurit-prajurit Eropa lainnya gitu yang ada di Prancis itu dia ngantri di depan tokonya Chanel. Wow. Untuk beli number 5 doang untuk dibawa pulang, kadoin untuk istrinya, untuk tunangannya. Pokoknya benar-benar parfum ini tuh dicari banget gitu di tahun sukses besar ya tahun itu. 20-30-an. Nah, masuk ke tahun 1950 itu tuh masa keemasan dari terkenalnya si parfum ini karena dia udah masuk ke Amerika. Gitu. Ya, jadi makin global lagi gitu, benar-benar. Dan siapa sangka sampai akhirnya sekarang kayak masih jadi parfum yang sangat ikonik gitu. Jadi di tahun 50 itu tuh sempat ada interview sama Marilyn Monroe. Jadi ditanya, apa sih yang lo pakai pas tidur gitu. Mungkin orang berharap kayak lingerie atau apa, tapi dia jawabnya tuh kayak Chanel number 5. Dia bener-bener pas tidur itu, jadi zaman dulu tuh belum spray kayak gini Pop. Jadi masih tetes-tetes itulah gitu. Nah dia tuh bilangnya 2 drops of Chanel number 5 gitu. 2 tetes tapi wanginya kayak Dan kalau kamu teman-teman pakainya pas pesta, kalah deh semuanya. Cuma tidur aja dia pakai ini loh. Aduh, udah mewah banget ya. Oh ya, terus yang aku kulik-kulik lagi, ini botolnya tuh awalnya terinspirasi dari botol whisky. Oh iya iya. Dia dulu tuh nggak kayak gini botolnya, tapi masih sangat mirip kayak gini. Jadi terinspirasi dari decanter gitu, apa sih? Ya pokoknya toko-toko minuman gitu. Pokoknya sebenarnya si botolnya dan segala macam tuh benar-benar di craft dengan seniat itu, sedetail itu sih gitu. Benar. Jadi kemarin sempat ngobrol-ngobrol juga sama tim dari Chanel Indonesia gitu ya. Maksudnya apa sih yang membuat Chanel number 5 ini tuh jadi globally known gitu kan. Iya, benar. Jadi ada sedikit cerita gitu. Jadi salah satu pacarnya Coco Chanel lagi itu adalah enaknya kayak pacarnya banyak. Salah satu. Tapi dia tuh pacaran sama orang-orang yang emang bisa membantu dia makin suka, benar. Jadi marketingnya tuh oke banget. Itu sebelum zaman kita menjadi influencer benar. Gitu. Nah itu tuh dicurigai dia tuh punya pacar Nazi. Gitu. Sih. Jadi sama di Prancis itu pada tahun mungkin 40-an kali ya. Karena dia dicurigai pacaran sama Nazi, terus dia dicurigai menjadi mata-mata gitu. Jadi si Chanel ini tuh tidak berkembang terlalu besar lah di Eropa pada saat itu. Makanya tahun 1950-an itu dia ekspansi ke Amerika. Dan ternyata seterkenal itu di sana sampai dipakai sama seleb-seleb Hollywood dan banyak banget akhirnya yang tahu tentang si number 5 ini di Amerika di tahun itu. Gitu. Jadi agak ada sedikit berkahnya juga di pacaran sama Nazi ya. Karena nggak boleh, karena jadi terbatas, akhirnya dia cari ide lain gitu. Terus udah gitu apa lagi ya fakta seru soal parfum ini? Dia parfum pertama yang diiklankan di Super Bowl. Iya, jadi Super Bowl tuh kan biasanya Pepsi, apalah pokoknya brand-brand yang bukan parfum gitu, tapi Chanel number 5 dan itu juga Chanel number 5 itu parfum yang sangat feminin, merepresentasikan wanita, tapi ada satu cowok yang mau untuk menjadi model iklannya. Dia adalah Brad Pitt gitu. Jadi satu-satunya parfum perempuan, parfum yang feminin tapi dimodelin sama cowok gitu. Jadi ini parfum perempuan pertama yang ada modelnya cowok gitu. Nah terus tadi kan kita udah ngomongin salah satu ambasador itu Brad Pitt kan. Nah kalau yang cewek-cewek itu pertamanya banget itu adalah Coco Chanel sendiri. Betul. Dia difoto sama Harper's Bazaar untuk represent number 5 ini. Terus kayak ada beberapa aktris Prancis lah yang zaman dulu. Kalau yang sekarang tuh mungkin ada Giselle Bundchen sebelumnya. Terus siapa lagi? Giselle tuh pada saat dia masa keemasannya jadi
supermodel termahal gitu ya. 2000-an awal deh kalau nggak salah. Terus ada Audrey Tautou itu tahun 2009. Dia waktu pas lagi hits juga gara-gara film Emily itu kan. Dan dia karena Perancis juga. Jadi biasanya tuh kalau Chanel tuh pasti ada kayak background Perancisnya gitu kalau pilih. Yang sekarang Marion Cotillard. Yang sebelumnya tuh mantan istrinya siapa lagi? Nicole Kidman. Lily Rose Depp juga ya? Ya, Lily Rose Depp. Soalnya kan si ibunya itu adalah si Vanessa Paradis itu juga modelnya Chanel zaman dulu. Jadi kayak turun-temurun gitu. Nah, ini tuh si kotak ini tuh adalah isinya namanya adalah coffre gitu. Jadi isi di dalam ini tuh jadi apa ya? Jadi ini tuh PR package yang dikasih sama Chanel untuk memperingati 100 tahunnya. Betul. Dan fragrance ini tuh sebenarnya kayak fragrance turun-temurun gitu nggak sih? Bener. Kalau misalnya nyium ini tuh aku inget nyokap, inget nenek gitu kan. Karena wanginya tuh emang wangi-wangi nggak tahu ya kayak klasik gitu loh. Klasik banget. Nah ini tuh di dalamnya ada ini tuh bukan kardus loh teman-teman. Ini berat dia berat bagus deh kotaknya ini. Itu terus ini ada 5 item di dalam box cover ini tuh. Kita keluarin dulu. Ini versi besarnya ya. Okay. Oh sama sebenarnya Chanel No. 5 ini tuh dia nggak cuman ada eau de parfum aja. Tahun kalau nggak salah 1986 itu di expand lagi. Jadi lebih beragam, betul. Ada yang parfum, ada yang EDP. Terus ada juga The Woody No. 5 juga dia tutupnya hitam, jadi bentuknya nggak kayak gini. Terus Premier tuh lebih light lagi. Lebih light. Sama yang paling light itu adalah yang low. Low itu warnanya tuh putih, dia agak putih, nggak sekuning ini gitu. Nah balik lagi ke box ini yang pertama itu jadi di tahun 100 tahunnya No. 5 ini tuh House of Chanel itu dia ikut merayakan juga termasuk fashionnya. Fashion, jewelry, watch itu semuanya ngerayain si No. 5 ini gitu. Dan yang pertama itu adalah keychain. Nah keychain ini tuh dia dibikin sama, sebentar aku contek dulu ya. Itu tuh dibikin sama Deru. Deru itu dia adalah kayak accessory makernya dari Chanel. Iya. Terus dia bikin ini. Terus si Deru ini tuh dia bikin khusus untuk si keychain ini. Kayak vendor aksesorisnya Chanel tuh ngebikinin ini. Terus kalau yang nomor 3 itu adalah dia enteng sih. Nomor 3 itu kayak pin, kayak badge gitu. Kayak patch ya. Nah, patch ini tuh dia dibikin sama Lesage. Lucu deh gitu. Dan ini kayak Chanel banget karena tweed bahannya. Nah ini tuh dia adalah si Maison Lesage itu yang emang membuat si tweednya untuk Chanel. Pantas. Oke. Terus ini tuh ada kayak beads-beadsnya gitu kan. Iya, jadi No. 5-nya itu kayak dari payet warna hitam. Gitu. Terus ya ini yang paling berat adalah nomor 2. Yang nomor 2 itu ini kayaknya cukup mehong ya saudara-saudara karena Bros ini ya? Bukan. Ini tuh paperweight dari Baccarat. Tuh. Ya. Ini tuh sama kayak atas gitu. Sama bentuknya sama persis. Jadi kayak tutupnya bagian ini dari Baccarat gitu. Which is itu tuh adalah tempat pembuatan kaca atau kristal-kristal yang termahal di Prancis gitu. Kalau misalkan ya orang Chanel bilang dia pernah datang ke Maison Baccarat itu ngelihat ada satu sendok kecil itu harganya 250 euro buat sendok doang. Wow. Jadi ini kebayang nih harganya berapa ya. Cantik banget. Gitu. Terus yang terakhir ini ya. Nomor 4 itu adalah aku sambil ngontek ya guys. Nah ini tuh adalah Camellia. Camellia itu adalah bunga favoritnya Coco Chanel. Makanya dia itu jadi logonya Chanel gitu. Nah ini Camellia ada daunnya. Ada logonya. Nah ini tuh dibikin sama Le Marie. Le Marie ini tuh adalah dia emang yang mengcraft kayak bros-bros dan segala macam untuk Chanel. Oke. Berarti beda ya yang bikin kayak si ininya aksesori yang ini sama brosnya itu beda ya. Nah kalau yang ada fun fact gitu loh tentang si Deru ini tuh salah satu yang bikin button kancing-kancingnya buat baju-bajunya Chanel. Mirip-mirip gini kan memang bentuknya. Dan ada satu cerita yang menarik banget. Button dari baju-baju Chanel itu dia menunjukkan koleksi mana.
koleksi apa. Jadi setiap koleksi tuh buttonnya akan beda. Okay. Dan ada satu cerita, ada satu socialite kayaknya di luaran sana gitu ya. Di luar dia nyobain baju Chanel, pas dilihat sama orang tokonya kancingnya pada hilang. Jadi dicolongin si kancingnya, tapi akhirnya ketangkep. Karena itu salah satu kayak berharga sekali. Iya, bisa dikoleksi gitu. Jadi ya, karena dari setiap season tuh beda, setiap fashion show beda gitu ya. Iya, jadi kalau bisa dilihat juga ya baju asli apa enggak tuh dari si kancingnya. Oke. Mungkin kalau dari brand-brand lain misalnya niru tweetnya itu mungkin mirip gitu ya, tapi pas dilihat kancingnya tuh pasti beda. Dan kotak kelima tentunya adalah fragrance-nya gitu. Cuman ini tuh versi lebih besar aja sih dari ukuran ini. Oke, yang ini 100 ml, ini 50 ml. Yes. Panjang ya historinya ya. Mudah-mudahan nggak bosan ya guys. Ya memang powdery, strong tapi powdery, feminin banget sih. Kalau aku nggak bisa nyobain karena lupa, jadi udah pakai parfum. Iya, aku juga sih tadi udah pakai parfum cuma udah hilang. Suka sih sebenarnya sama ini. Kayaknya tapi memang ini yang EDP ini memang lebih lembut gitu dibandingin yang si originalnya yang parfum. Itu strong banget. Ya, dan ini tuh kalau menurut aku ya dia dipakai pagi hari sampai mau kita mandi lagi malam-malam tuh masih nempel stay banget. Masih nempel, sangat nempel. Terus nanti bakal diupdate kali ya Pop? Yes. Berapa jam? 3 jam sampai 3 jam kali 3 ya. jam. Nanti aku akan update di hari yang berbeda karena kebetulan aku udah pakai parfum jadi takut wanginya terlalu nyampur. Jadi nanti footage yang aku akan diambil besok. Oke. Terus udah gitu ada yang menarik juga sih dari omongan si Coco Chanel ini. Dia tuh biasanya kan semprot parfum di sini, semprot parfum. Ada aturannya gitu ya. Kalau buat dia itu aturannya cuma satu, semprot parfum dimanapun kamu pengen dicium sama orang. Gitu. Jadi mau taruh di pipi kek, mau taruh di mana terserah gitu katanya ya. Yang penting ciumlah, taruhlah di tempat ya dimana kamu pengen dicium sama orang. Kalau bayangin yang cium adalah Lucas Bravo. Tahu nggak? Yang jadi Gabriel di film si Lily something, siapa? Lily Collins tuh apa? Emily in Paris. Pusing. Ya. Atau ya yang lagi inilah terkenal yang sekarang ini apa Asia gitu, siapa kira-kira? Siapa ya? Banyak. Teman-teman jangan lupa baca juga artikel aku soal Chanel juga, yaitu gosip terhits hari kemarin tanggal 24 Februari. Jadi muncul kabar bahwa G-Dragon pacaran sama Jennie Blackpink. Itu kan jodohin sama Chanel ya? Kayaknya soalnya dua-duanya ambasadornya gitu. Kalau kata Poppy berdua ntar bisa tuker-tukeran baju. Enak ya. Untuk harga ini sekitar 2 jutaan lah yang 50 mili. Yes, kalau kita nggak salah ya 2, berapa gitu. Terus udah gitu 100 mili 3 juta ya. Ya sekitar segituan lah gitu. Dan kalau misalnya teman-teman ada di Jakarta atau di luar Jakarta pun sekarang Chanel itu udah bisa delivery. Oh enak, udah bisa online. Di Jakarta tuh kan baru cuma ada di Plaza Indonesia. Nanti akan ada di description box sih caranya gimana. Caranya gimana buat beli online. Kalau di Surabaya udah ada juga loh di Tunjungan Plaza. Benar. Oke, jadi paling silahkan nonton journey kita memakai number 5 ini. Semoga kalau emang kalian lagi menimbang-nimbang untuk beli, jadi semakin tahu detailnya gitu. Nah, aku mau update pemakaian Chanel No. 5 parfum tadi, EDP. Jadi pas pertama disemprotin itu justru wanginya lebih soft, lebih powdery, lebih kayak bedak bayi. Sementara setelah 3 jam kemudian justru wanginya lebih intens. Yang aku cium tuh lebih ke rasa aroma vanilanya dan lebih mature. Jadi ini kayak aroma-aroma hangat yang cocok buat dipakai ke pesta atau special occasion, yang kasih aura powerful gitu. Beda banget sama pas pertama kali tadi dipakai. Jadi aku akan update lagi 3 jam kemudian ya. Hai, selamat pagi. Hari ini aku mau nerusin Martes Wednesday karena kemarin udah ngobrolin parfum sama Poppy, bareng sama Poppy. Tapi sayangnya pas kemarin itu gue udah keburu pakai parfum di rumah, itu bener-bener lupa banget guys. Dan sekarang kelupaan kedua adalah tadi tuh parfumnya udah aku simpen di meja untuk aku bawa, terus malah nggak kebawa. Tadinya mau di videoin di kantor dan malah kelupaan dibawa. Plus hari ini malam ini gue pulang ke rumah nyokap gue karena nyokap gue ulang tahun. Jadi
udah dipakai tapi aku lupa untuk bawa parfumnya. Jadi maaf banget kalau aku nggak bisa kasih lihat semprot parfumnya. Dan pengen ceritain aja sih kalau udah dipakai tadi dari jam pas berangkat itu 8:30 pagi. Terus udah gitu aku pakainya di wrist sama di dada gitu. Jadi aku cuma pakai 2 semprot dan wanginya emang klasik banget. Terus udah gitu very warm dan juga powdery banget gitu. Dan menurut aku 1 jam perjalanan ke kantor itu wanginya masih tetap kerasa, of course lah, masih dalam waktu 1 jam gitu. Cuman aku sebenarnya udah beberapa kali pakai number 5 ini dan masih sangat yakin kalau ini tuh sangat long lasting dan wanginya tuh klasik banget aja sih gitu. Dan kalau aku pribadi aku sukanya pakai ini tuh di cuaca yang rada dingin gitu. Jadi kalau misalnya cuaca rada panas kayak sekarang sebenarnya aku kurang begitu suka sih pakai number 5 gitu, karena buat aku tuh terlalu wanginya terlalu overpower jadinya kalau buat aku. Cuman masalah taste gitu, dan aku yakin banget ada juga orang-orang yang suka banget pakai number 5 ini di cuaca yang rada anget gitu. Dan ini akan gue pakai sampai malam. Kebetulan malam ini pulang ke rumah nyokap. Jadi gue tetap tidak bisa memperlihatkan parfumnya kalian, tapi for sure itu udah gue pakai tadi pagi. Dan mari kita lihat beberapa jam berikutnya untuk kita lihat wanginya akan stay terus atau enggak atau gimana. Hai, jadi setelah 3 jam tadi jadi lebih strong, justru pada saat 6 jam itu dia wanginya lebih mild dibandingkan yang versi 3 jam. Tapi wanginya sama versi 3 jam nih, cuma jadi lebih nyatu aja ke kulit gitu. Kayaknya memang udah bercampur sama feromon tubuh masing-masing gitu. Jadi di aku wanginya tetap kerasa rose-nya, tetap kerasa manis dan elegan, tapi tidak sekuat yang versi 3 jam tadi. Nah, aku akan update lagi nanti yang final setelah 9 jam ya. Jadi 3 jam kemudian, tungguin ya. Hai, jadi setelah pemakaian 8 jam wanginya tuh memang udah pudar tapi masih ada, tapi soft banget gitu. Jadi ada kecium white floralnya ya. Kalau menurut aku sisa-sisanya tuh jasmine gitu. Mirip sama yang wangi 3 jam dan 6 jam, tapi ini versi lebih lembut, tapi nggak powdery juga gitu. Jadi udah bener-bener kayak stain aja. Kalau lipstick tuh udah tinggal sedikit gitu sisa-sisanya. Tapi ini membuktikan bahwa parfum legendaris ini memang beneran bisa awet sampai lebih dari 6 jam gitu. Jadi itu cukup tahan lama banget. Terus juga menurutku ini sangat timeless. Kayaknya 5-10 tahun lagi, 20 tahun lagi kalau Chanel sih pasti bakalan masih banyak yang sukain gitu. Dan cocok banget buat koleksi karena botolnya juga cantik. Terus nggak bakalan cepat habis karena tadi ya tahan lama gitu. Oke, ini udah hampir jam 8 malam. Dan hari ini tuh gue balik ke rumah nyokap gue. Jadi si parfumnya tetap ada di rumah gue dan nggak gue bawa-bawa karena kelupaan. Karena tadi ditaruh di meja pas habis pakai, terus lupa kalau nggak dibawa. Dan ini wanginya masih nempel banget menurut gue. Apalagi tadi di kantor AC-nya cukup dingin gitu, jadi si parfumnya itu makin stay cukup lama di badan gue gitu. Jadi menurut gue tadi pakai itu jam 8:30 pagi ya, sampai sekarang jam 8 malam ini parfum masih stay lumayan lama, tahan lama sih, bukan lumayan lama lagi. Dan itu kayak semriwing ke kalau gue lewat, apalagi kayak misalnya ada anak-anak kantor yang tahu wanginya number 5, itu pasti kayak langsung, "Kak, lo pakai number 5 ya?" gitu. Jadi benar-benar menurut gue cuma 1-2 semprot tadi gue pakai kan di sini sama di dada gitu, dan wanginya tuh masih tercium sangat kuat gitu ya. Jadi kalau menurut gue yang paling enak itu adalah kalau buat gue di udara yang nggak terlalu dingin itu pakainya kayaknya nggak lebih dari 2 semprot kalau buat gue pribadi ya. Karena menurut gue wanginya udah cukup strong, terus udah gitu long lasting. Dan kalau buat udara-udara yang lebih dingin menurut gue pasti wanginya akan lebih keluar lagi sih gitu. Jadi kalau kalian penasaran dan pengen beli number 5 ini, silahkan. Udah ada Chanel itu udah ada layanan untuk home delivery. Kalau misalnya kalian bisa main ke Senayan City, kalau udah berani ke mall, silahkan berani di sana.
Atau kalau kalian ada di Surabaya, di Tunjungan Plaza juga udah ada. Jadi aku rekomend banget kalau misalnya kalian mau cari parfum yang wanginya klasik, wanginya suka yang powdery gitu ya, dan agak warm wanginya, menurut aku Number 5 ini patut banget untuk dibeli. Jadi kalau kamu yang selama ini masih ragu-ragu pengen beli, ini semoga bisa dijadikan acuan buat kamu belanja ya. Terus kalau kamu punya ide parfum apa lagi yang mau kita bahas di Female Daily, bisa langsung komen aja. Jangan lupa like, subscribe, dan ring the bell ya. Bye-bye, sampai ketemu lagi di video selanjutnya.